Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang. Kami dari Universitas Nurdin Hamzah Jambi dengan jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang keterampilan dasar berbicara di depan umum atau yang biasa disebut basic skill in public speaking. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan diri dari tiap anggota kelompok kami. Baiklah, langsung saja yang pertama. Dengan saya sendiri, Mustika Wulandari dengan NIM 1801019. Yang kedua, Heni Anjani dengan NIM 1801079. Yang ketiga, Maitri Pretina dengan NIM 1801041. Yang keempat, Krisna Jukensi dengan NIM 1801107. Dan yang terakhir, Muhammad Farhan dengan NIM 1801138. Mari kita masuk ke penjelasan. Berbicara di depan umum merupakan salah satu komunikasi. Yang pertama, seseorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Yang kedua, pembicaraan relatif kontinu. Yang ketiga, umumnya berupa tatap muka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tujuh langkah persiapan berbicara di depan umum. Yang pertama, memilih topik dan tujuan. Yang kedua, analisis pendengar. Yang ketiga, penelitian topik. Yang keempat, perumusan dan identifikasi ide pokok. Yang kelima, dukungan terhadap ide pokok. Yang keenam, pengorganisasian pembicaraan. Dan yang terakhir, penyusunan introduksi, kesimpulan, dan transisi. Selanjutnya, penjelasan kedua. Memilih topik dan tujuan. 1. Topik, yaitu bernilai, menarik, tajam, spesifik, fokus, dan sempit, mendalam, lebih baik daripada meluas. 2. Menentukan topik, yaitu refleksi, brainstorming, survei, membaca berita, daftar topik. 3. Mempertajam topik, yaitu sempit tapi mendalam dan bersifat relatif. 4. Tujuan. Kita masuk ke penjelasan 3. Analisis mendengar, hal-hal yang perlu diketahui. A. Sikap, kepercayaan, dan nilai yang dipegang. B. Faktor sosiologis atau demografis. Umur, jenis kelamin, faktor budaya, agama. C. Faktor psikologis, kesediaan pendengar. Seberapa menyenangkan pendengar, favorable atau unfavorable. Sejauh apa mengenal pendengar? Jangan bosan dulu ya, kita masuk ke penjelasan 4. Penelitian topik. Baca sumber referensi, ensiklopedia, jurnal penelitian, buletin, majalah, surat kabar, wawancara atau diskusi. E. Perumusan dan identifikasi ide pokok. A. Tujuan inovatif, ide pokok harus dapat dipahami khalayak. B. Tujuan persuasif, ide pokok berupa usaha yang dapat diterima khalayak. C. Identifikasi komponen ide pokok inovatif, pertanyaan apa dan bagaimana. Persuasif, pertanyaan mengapa. Selanjutnya penjelasan 5. Dukungan terhadap ide pokok. A. Informatif, bersifat memperkuat atau menguraikan, memberi ilustrasi, mendefinisikan dan memberi contoh, yaitu penyajian audio visual, grafik, peta, objek, film, slide, atau rekaman suara atau video. B. Persuasif, memberikan bukti dan penampilan yang memotivasi serta menarik kepercayaan pada pembicara, yaitu memberi alasan melalui contoh, menggunakan prinsip-prinsip umum, menggunakan analogi, menggunakan hubungan SA, yaitu menunjukkan reputasi dan kredibilitas pribadi, persepsi akan kompetensi, moral yang baik, dan karisma. Penjelasan 6. Pengorganisasian pembicaraan. A. Temporal atau bersifat informatif. B. Spasial. C. Topik atau pola yang paling populer. D. Memecahkan masalah atau persuasif. E. Sebab atau akibat, akibat atau sebab. F. Urutan memotivasi, yaitu perhatian, kebutuhan, kepuasan,
visualisasi, dan aksi atau tindakan. Kita masuk ke penjelasan 7, penjelasan terakhir. Penyusunan introduksi, kesimpulan, dan transisi. A. Perkenalan, B. Kesimpulan, C. Transisi, dan D. Berbagai jebakan dalam menyusun. Kesimpulan. Kesimpulan, berbicara di depan umum merupakan salah satu komunikasi yang dimana akan menjadi seorang pembicara menghadapi pendengar dalam jumlah yang relatif besar. Dalam hal ini, biasanya pembicaraan yang diberikan relatif kontinu yang pada umumnya berupa tatap muka, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sekian penjelasan video keterampilan dasar berbicara di depan umum dari kelompok kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.